Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini kita kembali lagi dalam ibadah online Gereja Bethel Maranatha Tegal. Saya percaya kita semua sungguh rindu untuk kita menaikkan setiap pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan waktu hari ini sungguh kita bersyukur kita boleh diberi waktu untuk kita boleh datang ke hadapan Tuhan. Mari sebelum kita akan mulai ibadah, kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan buat saat hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, kami rindu Tuhan untuk kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah segala apa yang kami persembahkan ini Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Engkau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian yang berkata janji-Mu seperti fajar, bahwa Tuhan Yesus Dia Allah yang sungguh setia dan Dia memberikan janjinya pasti dikenapi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari naikkan pujian ini dari awal. Katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih
kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, sungguh besar setia-Mu, Yesus. Saat ini kami sembah Engkau Tuhan, sungguh terlalu besar kasih-Mu. Haleluya, ya Rama Syarala ya Rala Yesus, kami bersyukur. Engkau Allah yang sungguh ajaib, kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau Yesus. Ya Rama Syarala ya Rala Yesus, terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, hanya Engkau Allah yang kami tinggikan Bapa. Sungguh kami terlalu percaya janji-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Itu tidak pernah berkesudahan Bapa. Yesus, saat ini kami mau angkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih dan kebaikan-Mu Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada saat hari ini, kita rindu untuk kita boleh menaikkan setiap pujian kita. Biarlah semua itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian bersama, katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, sebab Tuhan Yesus Dia sungguh Allah yang baik. Haleluya. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Sungguh Allah yang kita sembah, Dia Allah yang sungguh baik. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku
setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya Tuhan. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sungguh kasih setia Tuhan, sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, saat hari ini biarlah Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ada saat ini menyaksikan tayangan ini, kita mau bersyukur dan kita mau memuji nama Tuhan lebih semangat lagi. Haleluya, anggur baru tercurah di tempat ini. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, membangkitkan umat pilihannya. Mari bersama katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Haleluya, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, bersoraklah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Sungguh kita bersyukur bahwa Tuhan mencurahkan setiap kuasanya atas setiap hidup kita. Yes. Mari lebih semangat bersama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Karena kuasanya belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Karena nyata kuasanya, nyata
kuasanya. Lebih semangat dan bersama. Nyata kuasanya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan kita persembahkan hanya bagi nama Tuhan. Dia Yesus yang mencurahkan kuasanya atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Biarlah setiap puji-pujian hari ini kita mau mempersembahkannya semua yang terbaik buat Tuhan. Mari sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Biarlah setiap firman yang disampaikan saat hari ini Tuhan, kami rindu Bapa. Itu boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu itu adalah kekuatan dalam setiap hidup kami Bapa. Yesus, Engkau Tuhan kami yang sempurna. Kuasa-Mu yang sungguh tidak terbatas. Biarlah saat ini kami katakan Tuhan, kami mau menggenapi setiap firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau melakukan setiap yang Kau kehendaki. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna, haleluya, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saat ini kami katakan Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari naikkan pujian ini, katakan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Sungguh janji-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap langkah kami, Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau bersamaku
jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau bersama kami Tuhan, Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu terjadi dalam hidup kami Bapa. Saat hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan. Firman-Mu penuh kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Saya percaya saudara semuanya selalu dan akan selalu diberkati, dilindungi Tuhan. Amin. Dan pada saat ini saya juga bersyukur selalu bisa diberi kesempatan Tuhan menyampaikan kebenaran demi kebenaran dari minggu ke minggu sampai di ujung dari bulan September 2020 ini. Saudara, pada saat ini tema yang ingin kita sampaikan adalah refuge atau pelarian. Ya. Sudah tidak bisa disangkal, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ketika kita punya sebuah persoalan yang menekan, menghimpit, bahkan membuat susah dan mengancam kondisi hidup kita, kita selalu membutuhkan namanya sebuah pelarian. Ya. Nah, pelarian itu kalau tinjau dari Kamus Bahasa Indonesia, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya tempat berlari, ya, tempat pengungsian, atau objek pelampiasan. Namun di dalam bahasa pergaulan atau bahasa sehari-hari, pelarian itu bisa berarti tempat mengeluh, tempat curhat, tempat melepaskan unek-unek, ya, untuk mendapatkan kelegaan. Nah, ada satu pertanyaan, saudara. Kemanakah pelarian manusia pada umumnya? Kemanakah pelarian manusia pada umumnya? Ada beberapa hal yang secara umum saya sampaikan buat saudara. Yang pertama, jika manusia mendapatkan sebuah masalah yang menghimpit, menekan, dan dia membutuhkan sebuah pelarian, yang pertama manusia lari kepada sesama manusia. Ya, itu bisa kepada suaminya atau orang terdekat atau istrinya, ya, atau kepada teman, kepada sahabat, kepada orang yang bisa dipercayai, atau kepada orang tertentu, termasuk orang-orang yang dianggap bisa menolong seperti tokoh-tokoh agama. Ya. Yang kedua, ada orang yang karena persoalan tertentu larinya adalah ke hobi. Ya, ada yang lari ke olahraga, ada yang mancing, ada yang punya hobi belanja sehingga menghambur-hamburkan uang hanya untuk membuat dia bisa merasa lega. Ya, ada yang hiking, naik gunung, ada yang menyepi ke gua, ada yang punya kesukaan makan sehingga makan sepuas-puasnya, ada yang merokok, ada yang minum sampai mabuk sehingga itu bagi dia bisa melepaskan kegundahannya, ya, atau ke tempat-tempat hiburan. Ya. Kadang itu secara manusia menolong, saudara, walaupun hanya mungkin bersifat sementara. Ya. Yang ketiga, ada orang ketika dalam sebuah tekanan itu melarikan diri atau membutuhkan pelarian melalui melepaskan nafsu syahwatnya. Ada yang onani, ada yang masturbasi dan sebagainya. Ya. Yang keempat, sesuai dengan perkembangan zaman ini, ketika seseorang tertekan, mendapat himpitan, mendapatkan ancaman hidup, ya, hari-hari ini, yang keempat, orang melarikan diri atau membutuhkan sebuah pelarian ke media sosial atau medsos. Ada yang ke Facebook,
ada yang ke Instagram, ada yang ke Twitter dan sebagainya. Ya. Dan kalau saudara lihat, coba saudara, ada begitu banyak orang tidak mampu mengontrol dirinya, bahwa dia tidak sadar ketika dia mengungkapkan semua keluhan apa yang ada pada dia di medsos, misalnya di Facebook atau Instagram atau Twitter. Ya, lihat saudara, dia tidak sadar sesungguhnya dia sedang membuka rahasia-rahasia hidup dia sendiri dan dipertontonkan kepada umum. Satu pihak mungkin dia mengalami sebuah kelegaan, tapi satu pihak dia tidak sadar. Seringkali justru itu akan mengancam hidup dia, karena seluruh hidup dia dibuka, ya. Rahasianya yang bersifat private itu diketahui oleh umum. Sesungguhnya itu banyak hal yang tidak baik atau negatif akibatnya. Yang kelima, yang terakhir, ketika manusia mendapatkan sebuah tekanan hidup, manusia ada yang lari ke Tuhan, ya, berdewa-dewi, ke tempat-tempat penyembahan sebagainya. Nah, ini secara umum saudara. Ya. Nah, tujuan dari pelarian adalah melepaskan beban dan ingin mendapatkan pertolongan, penghiburan dan pemenuhan kebutuhan. Ya, jadi ketika seseorang itu punya sebuah persoalan, menghimpit, lalu dia membutuhkan sebuah pelarian, ya, pelarian itu bertujuan untuk membuat dia dilepaskan, ya, segala kegundahannya, mendapatkan hiburan, mendapatkan jawaban, pemenuhan dari kebutuhan-kebutuhannya. Ya, itu tujuan dari pelarian. Sedangkan sifat pelarian, ya, itu bersifat bisa mendadak. Ya, ada seseorang tiba-tiba datang ke keluarganya atau ke kakaknya, adiknya, ke sanaknya, ya, dengan situasi mendesak, dia mendadak lalu dia datang dan membutuhkan pertolongan. Ya. Namun juga pelarian juga bersifat kambuhan. Ya. Misalnya orang yang menyukai hal-hal yang berbau dosa, ya, lihat saudara, seringkali tekanan itu membuat kita melarikan diri kepada kebiasaan-kebiasaan dosa yang disebut dengan kambuhan. Ya. Dan itu semuanya, saudara kasih dalam Tuhan, ya, membuat kita merasa ada pelepasan dalam hidup kita. Nah, di dalam Alkitab, saudara, kata pelarian itu tidak menggunakan kata-kata seperti fugitive, run away, get away, renegade, ya. Semua itu tidak dipakai ketika saya selidiki yang mengandung kata pelarian, karena apa yang saya sebutkan tadi itu hanya bersifat pelarian, tetapi tidak membawa sebuah solusi atau jawaban bagi yang melarikan diri. Ya. Dan di Alkitab ketika kata pelarian itu ditemukan, ya, dan selalu berkenaan dengan Tuhan, selalu menggunakan kata-kata refuse. Ya. Artinya apa saudara? Setiap kali kita menyebut kata pelarian, itu selalu berkenaan dengan pergumulan seseorang dan dia membutuhkan kehadiran Tuhan. Ya. Dia butuh untuk lari, sujud, lapor, mengeluh, berdoa kepada Tuhan. Ya. Dan saudara kasih dalam Tuhan, tentu kata refuse itu mempunyai makna yang besar. Ya. Tidak hanya sebagai tempat perlindungan, tempat penghiburan, namun juga bersifat memberi solusi dan jawaban. Nah, dari 5 jenis pelarian-pelarian tadi itu, ketika saya renungkan, itu hanya ada 2 jenis yang paling besar, yang teratas, yaitu manusia kebanyakan lari kepada sesama manusia dan kepada Tuhan. Nah, karena itu kita akan bandingkan saudara, dan mana yang kita pilih, saudara bisa memilihnya. Saya yakin saudara akan pilih yang terbaik. Yang pertama, ya, pelarian manusia pertama-tama kebanyakan lari kepada sesama manusia. Ya. Sesungguhnya pelarian kepada sesama manusia itu tidak berdosa, tidak salah, selama tidak ada unsur pengandalan. Artinya dia datang melarikan diri, ya, mencari seseorang hanya sekedar dia curhat,
menyatakan unek-uneknya, menyatakan kegundahannya, ya, sebagai teman untuk berbagi duka, sejauh itu tidak berdosa dan tidak bersalah. Namun menjadi sebuah dosa dan kesalahan ketika di dalam hubungan itu manusia mencari manusia, di dalamnya ada unsur pengandalan, maka disitulah menjadi sebuah masalah, sehingga disebut sebagai sebuah dosa. Bahkan Alkitab di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat ke-5 dikatakan begini, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, ya, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Karena di dalamnya ada sebuah unsur mengandalkan manusia. Makanya ketika seseorang itu mencari sesama manusia, ya, sebagai tempat pelarian, lalu mulai mengandalkan dia, ya, mengandalkan pertolongan dia, mengandalkan kekuatan dia, mengandalkan keuangan dia, ya, kefasihan dia, mengandalkan hikmat dia, nah itu sudah ada unsur dosa, ya. Dan Alkitab mengatakan terkutuklah, artinya tidak diberkati, jauh dari berkat. Nah, semua manusia itu pada dasarnya kita harus setuju. Alkitab berkata, Roma pasal 3, ya. Kalau saudara lihat itu ayat 1 sampai 23, ya, bahwa semua manusia itu lemah dan terbatas dan tidak bisa diandalkan, ya. Karena itu jika kita hari ini seringkali masih lari kepada sesama manusia, ya, dan sudah ada unsur pengandalan, maka disitulah kita ada di dalam sebuah situasi yang harus segera berubah, karena di situ ada dosa mengandalkan manusia dan harus kembali kepada Tuhan, ya. Mazmur 142, saudara perhatikan, ya. Mazmur 142 ayat yang kelima berbunyi demikian: pandanglah ke kanan dan lihatlah. Ini perhatikan saudara, ya. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku, tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Perhatikan, saya baca ulang, ya. Mazmur 142 ayat kelima. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku, tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Firman ini berkata, pandanglah ke kanan dan lihatlah. Itu mengajarkan begini saudara, ya. Ketika disuruh memandang ke kanan, ya, ini manusia ngomong sama Tuhan. Dia ngomong kepada Tuhan gini, Tuhan, pandanglah ke kanan. Artinya dia ingin buktikan pemazmur ini bahwa katakan itu menunjukkan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa menolong, orang-orang yang bijak, orang-orang yang dekat, orang-orang yang bisa diandalkan, itu di sebelah kanan. Karena kanan itu menunjukkan hal-hal yang berbau baik, ya. Namun di situ firman ini dilanjutkan bahwa tidak seorang pun yang menghiraukan aku. Artinya pemazmur ini sudah pernah mengalami ketika dia ada dalam sebuah pergumulan-pergumulan, lalu dia mencari orang-orang yang bijak, orang-orang bisa diandalkan, orang-orang bisa menolong dengan hartanya, ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang murah hati. Ternyata mereka semua itu memang bisa menolong, tapi terbatas. Ada waktu batasnya, tidak selama-lamanya. Nanti kita akan lihat buktikan beda dengan Tuhan, ya. Sebaik-baiknya orang, semurah hati seseorang, sehebat-hebatnya orang bisa menolong kita, sekuat-kuatnya orang, selalu ada batasnya, ya. Makanya pemazmur berkata, pandanglah Tuhan, ya, dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Bahkan dikatakan begini berikutnya, tempat pelarianku, ya, telah hilang. Tempat pelarian bagiku telah hilang, ya. Dia sudah buktikan ternyata orang-orang itu hanya sementara, hanya sesekali, tapi tidak bisa seterusnya diandalkan, ya. Dan bahkan di bagian terakhir dikatakan tidak ada seorang pun yang mencari aku. Artinya
betul-betul pemazmur ini merasakan semua manusia yang selama ini dia andalkan, yang baik, yang murah hati, yang kuat, yang kaya, pada akhirnya mereka semuanya hilang, ya, tidak bisa menghiraukan lagi kita, dan semuanya mengecewakan, ya. Dari sinilah saudara kita belajar yang pertama ini. Semua manusia, termasuk para rohaniwan, ya, pelayan seperti saya ini juga selalu ada di dalam, ya, kerangka Roma pasal 3 ayat 1 sampai 23 ini, bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di ayat mulai pertama, lihat saudara, sampai ayat 10, ya, tidak seorang pun baik, tidak ada yang baik. Semua telah melupakan Allah, semua telah memberontak, semua telah berdosa. Semuanya menunjukkan bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna, yang bisa diandalkan. Mereka sangat terbatas karena telah kehilangan seluruh kemuliaan Allah. Mutu, karakter Allah sudah hilang. Sehingga sungguh-sungguh kalau hari ini, apalagi di masa pandemi ini, kita masih menaruh harapan kepada manusia yang kaya, yang punya kedudukan, yang hebat, yang murah hati, suatu hari kita akan kecewa. Kenapa? Mereka semua adalah orang-orang yang terbatas dan tidak bisa diandalkan, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, saudara, ya, pelarian kepada Tuhan. Yang pertama, pelarian kepada sesama manusia. Yang kedua, pelarian kepada Tuhan, ya. Nah, perhatikan saudara, dalam bahasa Ibrani modern ada kata serapan, yaitu praklit, ya. Itu bahasa Ibrani modern. Ini bahasa serapan, ya, dari bahasa Ibrani modern. Itu punya arti begini, ya. Aku datang ke sana sebagai seorang pelarian ketika aku telah putus asa, dan aku dianugerahi rahmat oleh Allah. Perhatikan kata praklit ini punya arti begini. Aku datang ke sana sebagai seorang pelarian ketika aku telah putus asa, dan aku dianugerahi rahmat oleh Allah. Kata praklit ini menjadi menarik karena dalam perjanjian baru itu kata ini menjadi serapan, akhirnya berkembang menjadi kata parakletos, ya. Yang artinya kata parakletos itu memang menuju kepada pribadi Allah Roh Kudus, yang artinya adalah seseorang yang dipanggil, yang dipilih, yang diutus untuk mendampingi, menemani, menenangkan, menghibur, dan membela perkaranya, ya. Kalau saudara pahami ini menarik, saudara. Karena ternyata Roh Kudus itu adalah parakletos, ya. Seseorang yang dipanggil, yang diutus untuk menemani, yang mendampingi, menghibur, menenangkan, juga membela perkara kita. Nah, kita adalah orang-orang percaya. Ketika Yesus naik ke surga, sebelum dia naik berkata, aku tidak akan membiarkan kau seorang diri sebagai yatim piatu. Aku akan kirim seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan tahu ketika dia naik ke surga, semua murid-muridnya tidak akan pernah bisa bertahan sendirian, hidup sendirian, menang sendirian dengan kekuatannya. Semua murid-muridnya, orang-orang percaya, itu pasti goyah oleh karena tekanan, masalah, himpitan dunia yang sudah dikuasai kuasa kegelapan ini. Tuhan tahu itu, maka dia kirimkan Roh Kudusnya agar kita sebagai orang yang di dunia ini tidak sendirian lagi. Kita ditemani, didampingi oleh seorang dalam tanda kutip pengacara yang handal, yang tidak hanya menemani, mendampingi, menghibur, tapi membela perkara kita. Dan kita akan mengalami kemenangan. Sebab firman Tuhan berkata, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu tidak menunjukkan sebuah permusuhan. Jika Allah di pihak kita, apapun persoalan kita, perjuangan kita, peperangan kita, Allah yang menjadi pembela, Allah yang bergerak membela kita, memberi kemenangan kepada kita. Nah, kita akan belajar
ada 4 bagian di dalam Mazmur 59. Ini membedakan kalau kita mengandalkan manusia seperti yang kita bahas tadi, kalau mengandalkan Tuhan, ada apa dengan Tuhan sehingga kita harus mengandalkan Tuhan. Mazmur 59 ayat ke-17, di dalam satu ayat ini ada 4 unsur yang luar biasa yang menunjukkan Tuhanlah sosok yang paling tepat, paling handal, terbaik sebagai tempat pelarian kita sebagai manusia yang lemah. Firman Tuhan berkata demikian, Mazmur 59 ayat ke-17, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Satu, kekuatanmu. Ya, artinya pemazmur ini sudah merasakan di dalam pergumulannya kekuatan Allah yang melimpah-limpah. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang kedua, ya, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Yang kedua, dalam Tuhan ada kasih setia. Yang ketiga, sebab engkau telah menjadi kota bentengku. Ya. Tuhan menjadi kota benteng ketiga. Ada apa dengan kota benteng? Yang keempat, yang terakhir, ya, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Yang keempat, membuktikan akhirnya Tuhanlah tempat pelarian kita ada waktu kita ada punya kesesakan. Kita bahas satu-satu, saudara, ya. Yang pertama, Tuhan mempunyai persediaan kekuatan yang tidak terbatas. Ya, ini beda jauh dengan manusia yang sangat terbatas, yang bisa diandalkan tapi hanya sesekali. Ya. Kenapa? Manusia terbatas, tapi Tuhan mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Ya. Kesanggupannya untuk menolong kita tidak hanya untuk sekali, tetapi berkali-kali. Sebanyak kita mau datang kepada Dia, Tuhan tetap punya kekuatan yang melimpah-limpah disediakan bagi kita. Ya. Mazmur 147. Ya. Firman Tuhan berkata, Mazmur 147 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tak terhingga. Perhatikan, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya. Artinya Tuhan tidak hanya maha besar, tapi kekuatannya berlimpah-limpah, tidak terbatas. Bahkan kebijaksanaannya tidak terhingga, tidak bisa diukur lagi. Dari sini, saudara, mari berpikir cerdas. Kenapa kita harus lari sesama kepada manusia? Lari kepada hobi, kepada tempat-tempat hiburan, ya, lari kepada hal-hal yang merugikan, merokok, minum, ya, belanja menghambur-hamburkan uang, ya, atau lari kepada hal lainnya yang semuanya itu hanya bersifat mungkin membuat sedikit kita bisa terlepas dari kegundahan, tapi tidak menyelesaikan persoalan. Kenapa, saudara? Sesama manusia atau perkara-perkara itu semuanya terbatas. Mereka terbatas kekuatannya dan tidak ada solusi. Namun firman Tuhan berkata, berlimpah kekuatan Tuhan, ya, tak terhingga kebijaksanaannya. Tuhan bisa diandalkan. Amin. Tuhan bisa diandalkan. Apalagi situasi pandemi seperti ini, saudara. Wow, kalau kita ini tidak benar-benar memilih Tuhan sebagai tempat pelarian, ya, kita akan kecewa. Karena di sebelah kanan atau sebelah kiri kita lihat orang-orang yang hebat, orang-orang yang berduit, orang-orang kaya, orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang berwibawa, orang-orang yang berpengaruh, ya. Lihat, banyak yang rontok hari ini karena ada pandemi corona ini. Lihat, saudara, itu membuktikan bahwa mereka tidak bisa diandalkan. Mereka terbatas. Tapi hari ini, jika saya dan saudara sebagai murid Tuhan sadar bahwa
hanya Yesus Kristuslah satu-satunya pribadi yang kekuatannya tidak pernah berkurang, yang berlimpah, bahkan kebijaksanaannya, hikmatnya, cara menolong kita tidak pernah kekurangan. Hanya kepada Yesus satu-satunya pribadi yang tidak akan mengecewakan kita. Ambil keputusan, kita pilih Yesus sebagai tempat pelarian. Kapan saja, tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Enggak, tapi berkali-kali. Sebanyak kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan tidak pernah kekurangan akal. Tuhan tidak pernah kekurangan hikmat. Tuhan tidak pernah kekurangan kekuatannya, kuasanya. Tuhan itu betul-betul maha dahsyat, maha besar dan luar biasa. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, saudara. Situasi ini, hari-hari ini banyak orang stres, depresi. Tapi kalau kita lari kepada Yesus Kristus, tersungkur di bawah kaki Dia, apapun kondisi kita, ya, di belakang kita akan lihat betapa dahsyatnya Tuhan. Tuhan tidak melihat siapa kita. Tuhan tangannya terbuka bagi siapapun yang terluka hatinya, yang kecewa, yang tersisih, yang berduka, yang kehilangan, yang kejatuhan, artinya yang jatuh dalam banyak perkara buat dia terpuruk. Tangan Yesus terbuka, menerima kita apa adanya, dan bersedia memulihkan, memberkati kita. Yang kedua, ya, firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan punya kasih setia. Artinya, saudara, sekalipun kadang kita ini datang kepada Dia saat hanya butuh pertolongan saja, artinya begini, ya, sebagai manusia seringkali kita ini berjiwa penipu. Maksudnya apa? Waktu kita butuh pertolongan, kita datang kepada Tuhan, kita nangis-nangis, kita bersujud, kita berdoa sungguh-sungguh, kita berpuasa, karena ada sebuah persoalan. Begitu selesai ditolong, ya, kita berhasil dientaskan oleh Tuhan, kita lupa Tuhan, kita sudah nggak peduli lagi dengan Tuhan. Dan itu berulang-ulang. Namun lihat, saudara, apakah yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, lalu Tuhan berkata, tunggu dulu. Berapa kali aku tolong, tapi kamu selalu melupakan aku. Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Tuhan selalu tangannya terbuka, ya. Tangannya terbuka menujulah. Lihat, saudara, tangan Yesus terbuka, dan Dia tidak pernah dilukai oleh karena kita seringkali masih berjiwa penipu. Kenapa, saudara? Karena Tuhan punya kasih setia. Dia sabar sampai benar-benar kita ini membutuhkan kehadiran Tuhan setiap waktu. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali, masih hitungan jari, ya, mungkin puluhan, mungkin ratusan, ya, Tuhan biarkan, tetap Tuhan terima kedatangan kita, karena Tuhan tahu kita memang lemah. Tapi Tuhan kasih kesempatan agar kita ini sampai mencapai tingkat benar-benar membutuhkan kehadiran Tuhan, membutuhkan pribadi Tuhan setiap waktu. Dan Tuhan sabar. Kesabaran itulah yang disebut dengan kasih setia. Bahkan dalam 2 Timotius pasal 2:13 berkata demikian, ya, jika kita tidak setia, Dia, Tuhan, tetap setia, karena Dia, Tuhan, tidak dapat menyangkal dirinya. Kenapa, saudara? Karena kasih setia, karena kasih dan setia itu merupakan karakter ilahi. Itu hakikat Tuhan adalah kasih setia. Itu hakikat, itu pribadi, ya, itu karakter Allah.
Jadi Allah tidak mungkin menyangkali karakternya sendiri. Makanya firman Tuhan berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Mari kita ingat, saudara, kalau Tuhan setia, apakah kita setia? Saya dan saudara harus jujur, saya dan saudara seringkali tidak setia. Seringkali kita tidak setia. Seringkali kita memungkiri Dia. Seringkali kita mengecewakan Dia. Seringkali kita hanya butuh Dia di saat kita butuh saja. Itulah kita, saudara. Tapi bersyukurlah, Tuhan itu sabar. Tuhan itu punya kasih setia. Kalau Tuhan tidak punya kasih setia, begitu kita melakukan sebuah dosa, melanggar, maka saat itu juga kita mati. Saat itu juga kalau kita melanggar, karena upah dosa adalah maut, kita mati. Karena kasih setia Tuhanlah kita ini dibiarkan, bukan untuk berdosa terus, tapi diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan demi pertobatan, pemulihan demi pemulihan, sampai kita mencapai tingkat membutuhkan kehadiran Tuhan seutuh-utuhnya. Pribadi Dia, kehadiran Dia itu menjadi bagian hidup kita, dan kita mulai hidup bisa berjalan, bergaul bersama dengan Tuhan, seperti minggu lalu kita sudah renungan bersama. Kalau saya melihat hidup saya pribadi, saya malu, saudara. Saya dan saudara sama, ada banyak cacat hidup, kelemahan, ya. Selalu buat kita seringkali merasa, aku tidak layak Tuhan, aku tidak layak. Tapi selalu firman Tuhan menjamin, Tuhan punya kasih setia. Oleh cucuran darahnya lah kita, ketika kita datang itu kita tidak tertuduh, karena kita berani datang oleh karena darah Yesus Kristus, ya. Sehingga kita selalu kalau datang diterima Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat ke-9, kita datang menghadap Dia, kita berani karena darahnya, karena darahnya Tuhan, saudara. Jadi yang kedua, kenapa kita selalu kepada Tuhan? Karena Tuhan punya kasih setia. Yang ketiga, ya, Tuhan adalah kota benteng. Ya, ini satu ayat luar biasa dalam Mazmur 59 ayat 17 ini. Ada 4 unsur yang membuat kita memutuskan harus lari kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan adalah kota benteng kita. Tuhan adalah tempat teraman untuk ditemui. Amin. Sekali lagi, Tuhan tempat atau pribadi teraman di dunia ini untuk ditemui, ya. Kenapa, saudara? Kata kota benteng itu artinya gini, ya. Jadi kota benteng artinya gini, kota yang dikelilingi, ya, yang dipagari oleh tembok yang tebal, tinggi dan kuat, ya. Jadi kota benteng itu artinya kota yang dikelilingi oleh tembok yang tebal, tinggi dan kuat, sehingga musuh tidak bisa menjebol, tidak bisa masuk, ya. Itulah pemazmur mengatakan, engkaulah kota bentengku. Jadi siapapun yang masuk akan sangat terlindungi, tidak takut bahaya, merasa aman, nyaman, ya. Dan terlebih lagi, sekalipun sedang dalam lembah kekelaman, dalam tekan, dalam masalah, ia tidak akan goyah kalau sudah ada di kota benteng. Makanya Mazmur 62 ayat 3b berkata gini, kota bentengku, aku tidak akan goyah, ya. Tuhan adalah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi kalau kita ada di dalam bentengnya Tuhan, kita tidak hanya merasa nyaman, tidak hanya merasa terlindungi, ya, tapi kita juga merasa mendapat kekuatan, sehingga kita berkata, aku tidak akan goyah, ya.
Daud mengalami sebuah tekanan-tekanan yang luar biasa, dikejar oleh Saul, dikejar oleh musuh-musuhnya, ingin dibunuh, ya. Dan selalu Daud menulis, Tuhan adalah keselamatanku, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan adalah perlindunganku, ya. Tuhan adalah panji keselamatanku, Tuhan adalah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Itu membuktikan bahwa dalam pengalamannya, Daud itu sekalipun masih ada dalam bahaya dan belum selesai, tapi dia tidak goyah, hatinya tenang. Yang di dalam itu sudah diteduhkan oleh Tuhan, ditenangkan oleh Tuhan, sehingga Daud benar-benar merasa tenang, tidak goyah, karena Tuhanlah yang menjadi kota benteng kita. Zaman pandemi sekarang ini, banyak orang sudah goyah, saudara perhatikan. Zaman sekarang atau saat ini, banyak orang-orang termasuk orang-orang percaya goyah imannya. Banyak yang goyah imannya. Situasi ini betul-betul rawan buat iman kita. Ekonomi sudah mulai porak-poranda, mulai krisis. Orang-orang yang berdagang mulai mengalami penurunan omset, penurunan penghasilan. Ya, perusahaan besar mulai merumahkan, mem-PHK. Ya. Para pengusaha-pengusaha, terutama hotel, pariwisata, ya, ada yang mengeluh, dan saya mendengar kadang-kadang yang bekerja di sana mengatakan, rasanya ini sebuah situasi yang sulit untuk bertahan dalam sebuah usaha. Banyak yang goyah, saudara. Dan tidak ada tempat pelarian yang membuat kita tetap merasa nyaman, kecuali hanya Yesus. Yesuslah kota benteng kita. Satu-satunya kota benteng kita, Yesus Kristus. Makanya minggu lalu kita sampaikan firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja kita ini tenang. Hanya dekat Allah saja, tidak ada yang lainnya. Di luar Tuhan semua akan digoncangkan. Di luar Tuhan semua kerajaan tergoncangkan. Tapi di dalam Yesus kerajaannya tidak pernah tergoncangkan, karena Yesus memang adalah kota benteng yang teguh. Yang keempat, yang terakhir, firman Tuhan berkata, ya, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Yang keempat, Tuhan satu-satunya tempat pelarian yang tepat, yang terbaik, yang terhebat dalam hidup manusia. Hanya Tuhanlah. Ketika kita lari kepada Tuhan, Tuhan tidak memberi syarat apapun. Ini yang tadi saya sebut di depan, ya. Seringkali kalau kita menghadap kepada Tuhan, itu ada banyak ritual, ada banyak syarat-syarat agar kita merasa layak di hadapan Tuhan. Namun ketika kita lari kepada Tuhan Yesus, ya, Tuhan tidak mengajukan syarat apapun, karena darahnya sudah tercurah itu untuk seluruh manusia. Siapa yang datang kepada Tuhan, dia cukup datang. Yang terpenting hanya satu, ya, adanya kesadaran, ya. Artinya kita sadar dan mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Hanya itu, saudara. Karena darahnya sudah dicurahkan untuk seluruh manusia, itu melayakkan siapapun datang kepada dia. Tidak ada ritual, tidak ada upacara, tidak ada syarat-syarat tertentu, tidak harus membawa persembahan-persembahan seperti dalam perjanjian lama. Semua dihapuskan oleh Tuhan, ya. Siapa datang kepada Tuhan, cukup hatinya terbuka, dia sadar butuh Tuhan, dia mengakui adanya Tuhan, maka Tuhan Yesus Kristus itu menerima kita ketika kita lari kepadanya. Tuhan menerima kita apa adanya dan mendengar apapun yang menjadi masalah dan keluh kesah kita. Saya akan bacakan bagian ayat di mana pemazmur ini mengeluhkan begitu banyak keluhan, tapi Tuhan tetaplah Tuhan yang mau menerima keluhan, ya. Di dalam Mazmur 142
Mazmur 142 mulai dari ayat yang kedua, ya. Firman Tuhan berkata demikian. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Ayat kelima yang kita baca tadi ini, dia sedang membandingkan antara dia ke Tuhan maupun kepada manusia. Ya, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarianku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Ayat ke-6, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Ayat ini ingin membandingkan, saudara, antara dia melarikan kepada manusia dan melarikan diri kepada Tuhan. Akhirnya pemazmur ini menyatakan diri dalam tulisan ini bahwa hanya Tuhanlah tempat yang paling tepat melarikan diri. Dan dia berkata, di antara orang-orang yang hidup, ya, di antara sama manusia, dia sudah mendapatkan kekecewaan karena tidak ada satu pun yang menghiraukan dia. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Itu dia bicara tentang manusia diandalkan dia. Dan di ayat kedua sampai keempat, dia menyatakan semua keluhannya hanya kepada Tuhan saja, dan Tuhan menunjukkan jalan yang harus aku tempuh. Artinya Tuhan tetap terima dan mengarahkan, membimbing dia untuk mengalami kemenangan. Jadi yang keempat ini, kesimpulannya adalah Yesus Kristus adalah tempat yang terbaik, paling tepat, paling dahsyat sebagai tempat pelarian kita ketika kita punya persoalan yang menghimpit hidup kita. Sebagai penutup, Amsal pasal 18 ayat ke-10 dan Matius pasal 11 ayat 28. Amsal 18 ayat ke-10 berkata demikian, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Jadi menara ini bicara tentang sebuah bangunan di pinggir laut, ya. Kalau sekarang namanya mercusuar, ya. Jadi laut lepas itu ibaratnya seperti dunia, sedangkan perahu kita itu adalah hidup kita. Sedangkan menara itu merupakan panduan, ya. Karena dalam mercusuar menara itu biasanya di atasnya ada lampu. Itulah yang membuat perahu itu bisa mengarahkan diri kemana arahnya harus melangkah, ya, harus mendayung, harus menuju. Sehingga firman ini mengajar kepada kita, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Artinya pribadi yang membawa kita bisa melewati masalah-masalah sehingga sampai ke tempat tujuan. Kesanalah orang benar berlari. Perhatikan, jadi nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Tuhanlah tempat pelarian kita, mercusuar kita, menara kita, petunjuk hidup kita, pengarah hidup kita, sehingga kita selamat, saudara. Ayat terakhir, Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Akhirnya kita mendapati sebuah kesimpulan, saudara. Tuhan secara luar biasa membuka tangannya berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu berbeban berat. Tuhan tahu kalau kita masih hidup di dunia ini, itu akan ada banyak pergumulan, masalah, beban hidup, dan itu membuat kita bisa letih lesu dan berbeban berat. Makanya Tuhan mengadakan tangannya, lalu dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan.
Kata kelegaan itu berasal dari kata sabaton. Sabat itu artinya istirahat, rasa tenang, rasa teduh, rasa nyaman, ya. Diistirahatkan dari segala kesibukan, dari tekanan, dari masalah-masalah, ditenangkan, diteduhkan badainya. Itulah nama kata kelegaan. Saat ini saya mengundang saudara semuanya, apapun persoalan saudara, pelarian kita yang paling tepat satu-satunya tidak ada lain selain Yesus Kristus. Karena dialah yang selalu menerima kita apa adanya, kapan saja, berapa kali pun. Bahkan kita seringkali memberontak dan masih berjiwa penipu, hanya butuh saja lalu kita pergi, Tuhan tetap menengadahkan tangannya. Lalu dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, ya, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Yesus, kita akan diberi kelegaan. Badai kita diteduhkan, kita diberi hikmat, kita diberi pengarahan, kita diberi bimbingan, kita diberi petunjuk jalan-jalan, dan kita dibawa kepada jalan-jalan berkat-berkatnya. Kiranya oleh anugerahnya saudara diberkati Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam anugerah-Mu kami sadari Tuhan, sekarang ini kondisi memang banyak membuat orang depresi, stres, ketakutan, khawatir. Dan banyak orang membutuhkan pelarian. Firman-Mu sudah membuktikan tidak ada satupun apapun di dunia ini yang mampu memberikan kelegaan, yang mampu memberikan rasa nyaman, rasa tenang, yang mampu memberikan solusi, yang mampu memberikan jalan keluar, kecuali hanya diri-Mu Yesus Kristus semata-mata. Tidak ada yang lainnya. Karena itu Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah ini, apapun persoalannya, Tuhan urapi, Tuhan latih, Tuhan bawa untuk selalu tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Siang dan malam, kapanpun mereka membutuhkan Engkau, biarlah mereka tersungkur di kaki-Mu, sujud menyembah, menyatakan diri tidak mampu tanpa Engkau. Dan biarlah Engkau hadir, menyatakan diri sebagai Tuhan, sebagai pribadi yang sanggup menolong Tuhan. Nyatakanlah Tuhan. Dan lewat pengalaman-pengalaman itu, setiap umat akan berkata, Tuhan adalah kekuatanku, kota bentengku, menara hidupku. Kepadamulah aku berlari dan mendapatkan kelegaan dan penghiburan, kekuatan dan berkat-berkat. Di dalam nama-Mu dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan kami sudah terima berkat dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kiranya setiap firman yang saudara dengar memberkati saudara dan membawa saudara optimis, selalu menang menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini. Sampai minggu depan, Tuhan berkati dan shalom.